Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, mengucap syukur karena pertolongan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan, dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu semua karena berkat, kemurahan, pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat pagi yang indah ini kami kembali rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami saat ini, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita pasti pernah menyaksikan pertandingan sepak bola dan mungkin juga sudah mempunyai pemain idola. Akan tetapi, tidak semua orang dapat menjadi pemain sepak bola yang baik. Sebab menjadi pemain sepak bola membutuhkan kekuatan fisik maupun skill dan kemampuan untuk bekerja sama dengan pemain yang lain, serta mampu menerjemahkan taktik pelatih supaya dapat meraih kemenangan. Sebuah klub sepak bola yang baik memiliki tenaga pelatih. Dari pelatih tersebut, para pemain menerima bimbingan teknik untuk bermain sepak bola yang baik untuk mencapai kemenangan. Begitu juga kita dalam hal iman, saudara. Orang-orang Kristen adalah petarung-petarung iman. Namun kita tidak perlu khawatir karena Allah yang adalah sumber kekuatan kita memberikan kepada kita kekuatan yang berlimpah-limpah. Allah selalu memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada orang-orang percaya, saudara. Mengapa Allah selalu memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah kepada orang-orang percaya, kepada kita? Allah selalu memberikan kekuatan yang melimpah-limpah kepada orang Kristen, kepada orang percaya, karena tujuan-tujuan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 1-15, yaitu diantaranya yang pertama adalah supaya kita sanggup memberitakan Injil. Dalam ayat yang kelima dikatakan, sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudaraku, orang-orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Yesus Kristus. Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus menyadari betul bahwa setelah ia ditebus, ia harus memberitakan Yesus Kristus yang telah menebus dosa-dosanya, supaya orang-orang lain percaya dan menerima tebusan serta hidup dalam kesucian di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka tidak binasa dalam hukuman kekal. Untuk berhasil dalam memberitakan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang telah menerima penebusan itu memerlukan kekuatan yang daripada Allah. Kekuatan daripada Allah ibarat bahan bakar yang membuat hidup yang telah ditebus menjadi aktif di dalam memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, baik tentang kehidupannya, baik tentang kemenangannya, dan juga pengalaman penderitaannya hingga kematiannya di dunia ini. Yang kedua adalah supaya kita sanggup menanggung segala penderitaan. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara yang kasih Tuhan Yesus,
menjalani hidup sebagai orang Kristen di dalam dunia ini tidak mudah. Terkadang kita mengalami kesukaran, mengalami aniaya, mengalami fitnahan dan penderitaan di dalam kehidupan ini. Akan tetapi kita tidak perlu kaget atau bahkan mengeluh, karena pengalaman tersebut telah dilalui oleh Kristus dalam masa kehidupannya di dunia ini. Sebaliknya, biarlah segala kesukaran, segala aniaya, segala fitnahan dan juga penderitaan tersebut kita jalani untuk menjadi suatu pengalaman di dalam perjalanan iman kita. Sebagai orang Kristen, kita pasti mampu untuk menjalani hal terburuk sekalipun dalam kehidupan kita, karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita, saudara. Kekuatan dari Allah dapat merubah pemahaman orang Kristen tentang penderitaan. Oleh karena itu, saudaraku, janganlah pernah menyerah, bahkan menghindar dari segala kesukaran dan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya, saudara yang kasih Tuhan Yesus, dengan kekuatan yang daripada Allah, maka kita pasti mampu menyatakan apa yang benar, hidup aktif untuk memberitakan kabar sukacita, yaitu Kristus, dan memahami penderitaan sebagai sesuatu yang berguna untuk membawa hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat firman Tuhan saat pagi hari ini yang meneguhkan kepada kami bahwa kekuatan yang daripada Allah yang sanggup memampukan kami untuk memberitakan Injil, memampukan kami untuk menanggung segala penderitaan yang ada dalam dunia ini, fitnahan dan juga kesukaran yang ada. Kami boleh merasakan kekuatan yang daripada Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam segala kehendak Tuhan, dan kami percaya saat kami mengikuti segala kehendak-Mu, kami boleh merasakan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Ajar kami dengan setia untuk melakukannya. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha, pendidikan kami, dan pimpin kami Tuhan, sehingga kami dapat terhindar dari segala mara bahaya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini. Berikan kami hati yang tenang, hati yang damai dan dipenuhi dengan sukacita surga. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang terbaring sakit saat ini. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita Tuhan beri kekuatan, yang berputus asa Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami, dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.